Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan grand design pembelajaran pendidikan karakter yang mungkin bisa diadakan atau lebih tepatnya kita yang bisa diadakan di tingkat madrasah ibtidaiyah atau MI setara dengan sekolah dasar. Nah, lanjut sebelum kita masuk ke pembahasan anggota dari kelompok 2 ini. Oke, yang pertama Berida Maranugraha yaitu dengan NPM 205010008. Terus ada yang kedua Putri Rizky Anugerah Ilahi 205010013. Terus ada Rahma Rinaldi dengan NPM 205010017. Terus dengan saya sendiri yaitu Muhammad Arfan dengan 205010026. Terus yang terakhir, anggota yang terakhir yaitu Devita Maharani Salihah. Perkenalannya cukup segitu saja, langsung saja kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Nah, Madrasah Ibtidaiyah atau dalam kurung MI merupakan jenjang pendidikan paling dasar yang ada di Indonesia, setara dengan sekolah dasar. Kurikulum yang digunakan hampir sama dengan sekolah dasar, namun ada kategori mata pelajaran sendiri daripada pendidikan madrasah ibtidaiyah, diantaranya Al-Quran dan Hadis, Akidah dan Akhlak, Fikih, Sejarah, Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Pendidikan karakter di setiap jenjang pasti akan beragam, terutama pada jenjang MI yang dimana di sana ada nilai tersendiri tentang nuansa religi. Pencapaian pendidikan karakter maka tidak hanya dari guru pada saat pembelajaran, namun dengan diadakannya program-program kegiatan yang memang menunjang untuk pelaksanaan pendidikan karakter, peserta didik pun perlu diadakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, lanjut. Di perencanaan, sini ada tabel perencanaan. Nah, di tabel perencanaan ini ada 3 kategori. Nah, yang pertama itu kategori harian, terus mingguan, dan ada tahunan. Nah, di sini ada kategori perencanaan harian, yaitu yang pertama ada kelas bersih, kantin kejujuran, terus yang ketiganya sholawatan sebelum pembelajaran. Terus lanjut ada lagi yaitu program mingguan atau perencanaan mingguan, yaitu ada Jumsi, Jumat bersih, terus yang keduanya Muhadoroh, terus yang ketiganya senam sehat, terus yang keempat itu yang mingguan. Nah, ya, sekarang yang tahunan itu ada satu, yaitu peringatan Hari Besar Islam atau PHBI yang mungkin sering kita asumsikan itu ke Maulid Nabi atau kerajaban seperti itu. Nah, terus lanjut, nah untuk masuk ke tabel perencanaan mungkin akan dilanjutkan dengan pembicara yang selanjutnya. Maka dari itu waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih untuk moderator. Untuk selanjutnya, tabel kedua yaitu perencanaan. Yang pertama itu, nama kegiatannya itu kelas bersih. Penjelasannya, kelas bersih ini, program ini merupakan kegiatan dalam menjaga kebersihan di masing-masing kelas. Nilai moralnya dari kelas bersih yaitu membiasakan peserta didik untuk menjaga kebersihan dan mengamalkan salah satu hadis yang berbunyi, kebersihan sebagian daripada iman. Lanjut untuk pelaksanaannya, kegiatan ini dilaksanakan sebelum dan sesudah pembelajaran dan kerundengan panitia sekolah bertugas untuk memeriksa dan menilai kelas pada jam istirahat yang nantinya kelas akan mendapatkan reward dalam arti penghargaan dari sekolah untuk kelas terbersih. Lalu yang kedua itu nama kegiatannya yaitu kantin kejujuran. Kantin kejujuran itu merupakan program yang berkaitan dengan koperasi sekolah, namun di balik itu, kegiatannya bertujuan untuk melatih tingkat kejujuran peserta didik dalam membeli sesuatu.
nilai moral dari kantin kejujuran, yaitu seluruh siswa dapat menanamkan nilai kejujuran sedari dini dan juga kemandirian, juga mengamalkan salah satu hadis yang berbunyi, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat dari sisi Allah sebagai orang yang jujur. Lalu untuk pelaksanaannya, dari kantin kejujuran itu nantinya pihak sekolah akan menyediakan tempat yang dimana di dalamnya berbentuk kantin yang berisikan berbagai macam jajanan. Keunikannya bahwa tidak adanya yang menjaga kantin tersebut hingga nantinya akan disediakan tempat untuk melakukan pembayaran. Sampai situlah mereka diuji kejujurannya dalam membeli sesuatu. Selanjutnya, yang ketiga itu salawatan sebelum pembelajaran dimulai. Salawatan sebelum pembelajaran dimulai ini merupakan kegiatan kelas yang dimana peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran melakukan kegiatan salawatan terlebih dahulu. Nilai moralnya, peserta didik diharapkan dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengamalkan salah satu hadis yang berbunyi, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali." Lalu pelaksanaannya, kegiatan sholawatan ini dilakukan setiap 5 menit sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Yang nantinya guru membimbing peserta didik untuk melakukan sholawatan 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya ada Jumsih atau Jumat Bersih. Program ini merupakan kegiatan penerapan budaya 5K atau bisa disebut kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan kekeluargaan. Dalam hal ini juga mewujudkan sikap gotong royong. Dengan nilai moral, peserta didik diharapkan memiliki sikap bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya, peduli akan kesehatan diri, dan juga melatih kekompakan. Lalu dalam pelaksanaannya, yaitu pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh siswa dan siswi MI setiap pekan pada hari Jumat sebelum pembelajaran dimulai. Next. Selanjutnya, ada kegiatan muhadaroh. Dengan penjelasan, program ini dimaksudkan untuk melatih rasa percaya diri peserta didik dengan nilai moral yang akan didapat nantinya, yaitu meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Dalam pelaksanaannya, yaitu kegiatan ini dilaksanakan pada setiap akhir pekan bersama seluruh peserta didik di aula sekolah, dijadwalkan oleh pembina kegiatan muhadharah atau guru agama. Selanjutnya ada membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Dengan penjelasan, program ini bertujuan untuk senantiasa kita selalu ingat akan kebesaran Tuhan dan juga memohon perlindungan serta dijauhkan dari fitnah Dajjal. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, dengan nilai moral, peserta didik diharapkan senantiasa mengingat Tuhan dan hari akhir. Peserta didik juga mengamalkan salah satu hadis yang berbunyi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari akhir, dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Murdawi. Dengan penjelasan dengan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat setelah pelaksanaan Jumsih.
yang dimana nantinya peserta didik di setiap kelasnya sebelum dilaksanakan pelajaran selanjutnya di hari Jumat diharuskan membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bedi Damara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, untuk selanjutnya dalam tabel perencanaan kegiatan dalam penanaman karakter dan nilai moral, yaitu untuk nomor 7 ya, yaitu dengan kegiatan senam sehat. Program ini ditujukan untuk peserta didik senantiasa menjaga kesehatan dirinya dengan berolahraga senam, khususnya ya kesehatan raga gitu kan. Peserta didik diharapkan memiliki sikap bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan juga bersyukur atas diberikannya kesehatan raga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaksanakan oleh seluruh peserta didik dan yaitu peringatan Hari Besar Islam ya, atau PHBI. Program ini dilakukan untuk memperingati setiap hari besar Islam. Contohnya seperti Isra Miraj, Idul Adha, Idul Fitri, dan Maulid Nabi. Mengapa demikian? Banyak nilai-nilai didik diharapkan dapat mengamalkan akhlak dan perilaku terpuji yang tergantung dalam setiap peringatan hari-hari besar tersebut. Banyak nilai moral yang bisa didapatkan dalam hari-hari Islam tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu bentuk peraturannya seperti apa, bisa disimak, yaitu melihat perencanaan dan pelaksanaan di atas, maka dibentuklah peraturan-peraturan sebagai berikut ya. Ada beberapa aturan-aturan di sini tercantum. Dan kegiatan yang telah direncanakan merupakan pembentukan sikap karakter peserta didik. Lalu yang kedua, tata tertib setiap kegiatan keagamaan di sekolah MI merupakan penerapan iman dan takwa berdasarkan kepada iman dan ketakwaan kepada Allah. Lalu yang ketiga, tata tertib untuk peserta didik dalam menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa. Lalu yang keempat, tata tertib untuk peserta didik dalam menerapkan budaya 5K, kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Karena kelima unsur tersebut adalah sebagian dari keimanan ya, jangan sampai kita kehilangan sedikit iman karena tidak melaksanakan salah satu 5K ini. Mungkin segitu, terima kasih. Lanjut, yaitu sekarang evaluasi. Nah, kegiatan-kegiatan dibahas di atas merupakan perencanaan dalam mengimplementasikan pendidikan dalam pengembangan sikap peserta didik. Untuk meningkatkan sikap religius, terutama generasi muda saat ini, maka program keagamaan dan program-program pengembang sikap pada siswa harus dilaksanakan, terutama di sekolah tingkat dasar yang merupakan tahapan pertama tepat bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan di berbagai aspek. Nah, evaluasi atau penilaian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan karakter, penilaian harus dilakukan dengan baik dan benar. Penilaian tidak hanya menyangkut pencapaian klinis peserta didik, tetapi juga pencapaian afektif dan psikomotriknya. Penilaian karakter lebih membuktikan pencapaian afektif dan psikomotorik peserta didik dibandingkan dengan pencapaian kognitif. Pandangan yang tentang sikap toleransi peserta didik terhadap teman, guru, orang tua, dan masyarakat sekolah. Sikap toleransi terhadap masyarakat sekolah merupakan hal yang penting untuk ditanamkan pada peserta didik supaya lingkungan sekolah menjadi tempat yang nyaman dan kondusif. Dan juga evaluasi daripada setiap kegiatan yang ada di atas itu perlu adanya controlling yang lebih mendalam gitu, yang dimana pasti ada setiap dari program tersebut ada celah, memiliki celah yang dimana akan menghambat juga daripada berjalannya program-program tersebut. Dan tak lebih dari apa yang kami sampaikan itu semata-mata hanya sebagai perencanaan.
Mungkin sekian atas presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurangnya paham, semata-mata kami hanya juga belajar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.